Oke, sekarang kita ke trading views dan Bitcoin tampaknya masih turun deras ya. Banyak yang panik mungkin dari kalian akibat Bitcoin ternyata tidak naik di atas 50.000 US dollar. Semua panik sell dan kita bisa lihat ya. Kalian bisa lihat video-video saya sebelumnya yang memang saya memperkirakan ya atau melakukan analisa kalau mungkin dia akan turun ke 41 ribuan hingga 40 ribuan. Kalian bisa cek ya videonya. Dan benar sekarang sudah di 41 ribuan dan menurut saya support terpenting adalah di 40.500 ya sampai 39.000 tentunya. Dan apakah mereka akan turun lagi? Yes, actually kalau kita tarik garis Fibonacci sebenarnya ya sekarang itu adalah titik di mana 0,618 ya. Itu harus dipantul teman-teman secara daily. Berarti besok seenggaknya dia harus ada candle formasi candle sebuah hammer ya, warna hijau seperti ini ya untuk bisa mengformasi dia naik lagi ini price actionnya secara daily ya. Kalau misalnya besok si daily Bitcoin ini masih turun, ya pastinya dia akan turun ke sekitaran 39.000 teman-teman ya. Kalau saya masih mau menjaring di 39.000 hingga ya 35.000 ya teman-teman ya. Not financial advice, oke? Tapi menurut saya kita masih wait and see. Intinya kalau besok nggak ada candle hijau atau candle perlawanan ya, hammer warna hijau ya, berarti masih akan terus turun teman-teman. Tapi kalau 0,618 ini besok dipantul 2 hari ke depan, jadi berarti akan OTW lagi dia ke 43.000 untuk Bitcoin. Oke, kita perjelas lagi. Sekarang ya, kalian bisa lihat ini kemarin symmetrical triangle ya, ascending triangle udah break. Oke, turun. Sekarang broadening wedge juga dia turun, teman-teman. Ini broadening wedge ya. Dia turun di break. Sekarang mau OTW menurut saya ke 40 ribuan, teman-teman ya. Jadi tetap wait and see, masih ada arus deras ya, well wish. Jadi tetap wait and see, masih ada wheels yang mau membuang barangnya teman-teman. Tapi bagi kalian yang masih optimis tentang cryptocurrency, silakan saja Dior teman-teman. Pastikan kalian menginvestasikannya beberapa persen dari portofolio uang kalian teman-teman. Jangan all in, oke? Selanjutnya dari Crypto Rover ya, ini sangat menarik sekali bahwa ada supply ya, 1 tahun terakhir bahwa supply-nya meninjak, bahwa supply-nya tuh drastis ya, 63,5% teman-teman ya, hampir 80.000 teman-teman. Dan ini adalah sebuah parabolik di mana parabolik adalah kecenderungan untuk naik seperti yang ada di area 2018 hingga 2020 teman-teman ya. Kenapa persen supply-nya tuh terus naik ya? Karena memang pada saat harga itu murah di sini itu berlawanan dengan harganya yang akan semakin naik teman-teman ya. Ketika harga ATH otomatis kalian lihat sini semua orang membuang Bitcoinnya. Seperti ATH ini semua orang membuang Bitcoinnya teman-teman. Oke, dan sekarang OTW to the moon lagi. Karena kenapa? Yes, orang-orang mengakumulasi Bitcoinnya seperti MicroStrategy, Tesla dan lain-lain perusahaan yang predikat baik itu selalu mengumpulkan Bitcoin pada saat harga murah. Jadi ini menurut saya adalah salah satu gerak investor yang sangat bagus teman-teman. Selanjutnya ya, ini adalah sebuah Bitcoin active address. Apa sih active address? Itu adalah alamat pengguna yang aktif menyimpan Bitcoin, teman-teman. Memperdagangkan waktu dari waktu ke waktu. Kalian bisa lihat 2012 hingga 2022 itu naik teman-teman. Jadi intinya secara akumulatif, secara jangka panjang nggak ada keraguan untuk Bitcoin akan selalu naik ya. Diiringi dengan price actionnya yang terus tumbuh, asalkan kalian sabar ya untuk menginvestasikan uang kalian dan jangan berharap cepat kaya, itu sangat salah sekali. Ya, Bitcoin hanya untuk menambah kekayaan kalian, portofolionya, bukan untuk membuat cepat kaya. Perhatikan itu teman-teman ya. Dan ini adalah pesan dari Crypto Rover, sangat bijak sekali ya. Belilah Bitcoin dan gak usah dilihat 5 tahun mendatang. Dan itulah sebabnya Bitcoin akan terus naik harganya. Terbukti dari histori-histori sebelumnya. Jadi inilah prinsip untuk melipat gandakan kekayaan kalian. Bukan untuk membuat cepat kaya teman-teman ya. Tetaplah bekerja, tetaplah semangat. Jangan terkena FOMO. Tapi pelajarilah fundamental bahwa Bitcoin memang sudah banyak digunakan di beberapa negara. Daki teman-teman ya, terkena PPN itu artinya Bitcoin memang wow, berharga sekali teman-teman. Oke, sekarang ya menurut Crypto Rover teman-teman, lagi-lagi Crypto Rover sangat menarik secara daily ya, antara moving average 200 dan moving average 50 terjadi sebuah
usaha bagaimana price action-nya harus ya terjaga di atas MA50 ya. Menurut saya sekarang sudah terjun di bawah ya. Tinggal dia mau naik enggak lagi teman-teman ya. Ini minimal dia harus terjaga di MA50 atau bagusnya di atas MA200, tapi menurut saya masih belum ya. Dan itu artinya ketika terjaga di atas MA200 itu totally cycle bull-nya do banter. Kalau masih terjaga di sini masih wait and see teman-teman. Apalagi kalau di bawah MA50, oke, kita memasuki bearish untuk Bitcoin dan itu tidak masalah menurut saya. Dan menurut Cryptover lagi-lagi karena menarik sekali ya, bulan April itu sejarahnya tuh bulan April tuh hijau teman-teman. Masih awal April masih optimis lah teman-teman, bisa sampai 25-30%, semoga ya. Tapi kalau enggak ya kita ya nggak apa-apa. Itulah kenyataan Bitcoin yang sudah berubah secara fundamental. Super cycle-nya sudah berubah teman-teman, mungkin secara beberapa tahun ke belakang teman-teman itu sudah beda enggak sekarang, karena memang adopsi efek semua orang banyak cryptocurrency di tahun 2020 kemarin ya, itu akan berubah super cycle 4 tahunan untuk Bitcoin teman-teman tentunya. Yes, Sandbox teman-teman ya, Sandbox ya, mereka bergabung untuk mengumumkan Sandbox Games teman-teman. Kalian tahu Paris NFT Day 2022 Sandbox mengintegrasikan ya antara Paris NFT Day, mereka berpartisipasi teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat NFT Day di Paris ya. Banyak mitra-mitra baru Sandbox 2022 seperti HSBC ya teman-teman ya, World of Women NFT, Gucci, Ubisoft. Wow, ini adalah merek-merek terkenal. Ubisoft itu adalah salah satu developer game. Warner Music semua bergabung dengan Sandbox ya untuk mempromosikan NFT mereka. Oke, ini salah satu NFT yang marketplace atau metaverse yang perlu diperhitungkan dengan harganya yang sangat murah ya teman-teman ya. Dan Ship Informer ya teman-teman ya, lagi-lagi mengupdate tentang proyek metaverse mereka ya. Nah, bagi kalian yang ingin ikut dalam penjualan sale metaverse lainnya, mereka menginformasikan kalau kalian tidak punya MetaMask wallet, kalian bisa melakukan pemberian atau import your keys ya, wallet keys ya, di Trust Wallet, bisa di Coinbase Wallet, di Binance ya yang berbentuk RC20. Pokoknya kalian bisa import untuk melakukan land sale, tidak harus punya MetaMask ya. Ini untuk memperbesar jaringan atau memperbesar para pembeli yang ikutan dalam NFT sale yang menggunakan RC20. Ini salah satu terobosan solusi bagi kalian yang tidak punya MetaMask tapi kalian mau beli NFT lain seperti Decentraland yang harganya semakin naik. Kalian bisa partisipasi, cuma import wallet address kalian di Binance atau Coinbase Wallet atau Trust Wallet, anything kalian bisa import, kalian bisa dukung, kalian bisa melakukan pembelian dan jual di harga tinggi. Itu salah satu menurut saya salah satu good news dari Shiba Inu, walaupun banyak pertentangan tapi tetap optimis Bitcoin cryptocurrency akan to the moon.